perkenalkan nama saya Heni Sri Utami, saya dari Universitas PGRI Palembang, program studi pendidikan akuntansi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi ini adalah sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Adapun menurut Belkow, dalam buku Teori Akuntansi Harahap 1993 menyebutkan beberapa image yang menggambarkan sifat-sifat informasi akuntansi. Nah, adapun yaitu yang pertama, akuntansi sebagai ideologi, yaitu bahwa akuntansi merupakan alat untuk melegitimasi keadaan dalam struktural sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua yaitu akuntansi sebagai suatu bahasa, yaitu bahwa akuntansi sebagai bahasa perusahaan yang dapat berbicara atau berkomunikasi tentang kondisi suatu perusahaan atau organisasi yang dilaporkannya. Ketiga yaitu akuntansi sebagai suatu catatan histori, artinya dapat memberikan gambaran sejarah dan transaksi yang dilakukan dengan lingkungannya pada masa itu atau pada masa lalu yang dicatat, dibukukan, dan dilaporkan melalui laporan keuangan. Yang keempat yaitu akuntansi sebagai suatu realitas ekonomi, artinya bahwa akuntansi dapat memberikan gambaran realitas ekonomi perusahaan pada saat itu melalui laporan keuangan. Yang kelima yaitu akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Akuntansi memiliki siklus yang disebut dengan accounting cycle yang memproses bukti transaksi menjadi bentuk informasi yang kita kenal dengan laporan keuangan, yang dapat digunakan masyarakat untuk proses pengambilan keputusan. Yang keenam, akuntansi sebagai suatu komoditi, yaitu output akuntansi dalam bentuk informasi adalah merupakan produk dari suatu sistem akuntansi. Output ini dibutuhkan oleh masyarakat karena memberikan manfaat besar terutama bagi para pemakainya yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Yang ketujuh yaitu akuntansi dianggap sebagai pertanggungjawaban atau accountability. Maksudnya yaitu sumber-sumber kekayaan yang dikelola dapat ditelusuri dan dapat diketahui arus kasnya atau arus masuk dan arus keluar keuangan. Yang kedelapan yaitu akuntansi dianggap sebagai teknologi, artinya akuntansi merupakan bagian dari praktik, sedangkan jika akuntansi dianggap sebagai teori, maka untuk bisa dipakai mempengaruhi sosial, harus terlebih dahulu diolah menjadi teknologi. Teknologilah yang secara langsung akan dapat mengubah sosial. Dengan demikian teknologilah yang bisa menjembatani antara teori dan praktek. Adapun sifat dasar atau prinsip yang mendasari akuntansi keuangan merupakan konsep yang harus diyakini kebenarannya sebagai dasar dari ilmu akuntansi itu dibangun. Prinsip dasar akuntansi ini biasa menjadi keterbatasan atau sekaligus kekuatan informasi yang nanti akan dibahas lebih lanjut dalam APB Statement nomor 4. Dijelaskan bahwa ada beberapa sifat dan elemen dasar akuntansi keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu accounting entity, yaitu dalam menyusun informasi akuntansi yang menjadi fokus pencatatan. Akuntansi adalah entiti atau lembaga. Nah, entiti itu maksudnya entitas. Unit organisasi tertentu harus menjelaskan suatu entiti yang terpisah dari badan atau entiti yang lain. Kita tidak bisa mencatat ataupun menyajikan informasi akuntansi secara sekaligus.
menyangkut suatu perusahaan dan pemiliknya. Informasi yang disusun harus masing-masing terpisah antara suatu entiti atau satu entiti dengan entiti lainnya. Yang kedua yaitu going concern atau kontinuitas usaha. Dalam menyusun atau memahami laporan keuangan harus dianggap bahwa perusahaan atau entiti atau entitas yang dilaporkan akan terus beroperasi di masa-masa yang akan datang. Tidak ada sama sekali asumsi bahwa suatu perusahaan ini akan bubar. Prinsip ini menjadi dasar bagi kewajaran nilai yang dicantumkan dalam informasi keuangan. Yang ketiga yaitu measurement atau pengukuran. Akuntansi adalah sebagai alat pengukuran sumber-sumber ekonomi atau economy resources dan kewajiban atau liability beserta perubahannya yang terjadi akibat operasi perusahaan. Akuntansi mencoba mengukur nilai suatu aset, kewajiban, modal, hasil, dan juga biaya. Yang keempat yaitu time frame atau periode laporan. Laporan keuangan menyajikan informasi untuk suatu waktu tertentu, tanggal tertentu, ataupun periode tertentu. Neraca menggambarkan kekayaan, nilai utang, modal, pada saat ataupun pada tanggal tertentu. Laporan laba rugi menggambarkan informasi hasil, pendapatan, dan biaya usaha pada periode tertentu. Sementara itu laporan arus kas menggambarkan informasi arus kas masuk dan keluar pada periode tertentu. Yang kelima yaitu monetary unit atau unit moneter. Maksudnya yaitu pengukuran yang dipakai dalam akuntansi adalah dalam bentuk ukuran moneter. Perusahaan dikuantifikasikan dan dilaporkan dalam bentuk nilai, bukan unit usaha dan sebagainya. Baiklah teman-teman sekalian, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi informasi akuntansi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.